Halo semua, kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini kita bersama dengan dosen muda Fakultas Sama Hukum juga Bapak. Universitas Islam Malang begitu, yang kali ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama terkait dengan keahlian beliau, ya, karena beliau ini punya keahlian di soal-soal hak kekayaan intelektual begitu. Mungkin bisa dikenalkan dulu nih. Oh ya. Monggo silahkan. Oke. Saya Muhammad Usman Syahirul Azmani, SHMH. Di sini sebagai pengajar mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Oke. Jadi masih muda sekali, ya. Sama. Ya. Bapak juga. Tapi sudah menikah belum ini? Sudah. Oke, sudah menikah. Sudah setahun lebih. Jangan-jangan belum menikah ini. Ya. Sudah Bapak. Ini panggilannya, saya panggil Gus Usman atau Pak Usman ini? Nah, sama saja yang. Oke, saya panggil Gus Usman saja ya, karena beliau ini juga punya darah biru gitu. Sudah. Oke, Gus, ini sebagai awalan Gus ya. Iya. Tadi saya sampaikan kaitannya dengan hak kekayaan intelektual begitu. Iya. Ya. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya sejarah munculnya hak kekayaan intelektual dan apa sebenarnya hak kekayaan intelektual itu, Gus? Oke, Bapak. Yang pertama mulai dari sejarah hak kekayaan intelektual, ya. Sejarah hak kekayaan intelektual di Indonesia ini sebenarnya yang awalnya itu sudah cukup lama, tapi masih belum menjangkau semuanya. Dulu pertama kali ada itu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Oke. Dan kemudian setelah revolusi kemerdekaan itu masih ada, tetapi saya belum melihat sejauh mana hak intelektual itu diatur di Indonesia. Kemudian baru pada saat zaman sekitar tahun 1982 sampai itu sudah diundang-undangkan kembali. Kemudian 1985 atau sampai 1987 pada saat Indonesia bergabung dengan WTO, World Trade Organization. Terus sekarang bagaimana perkembangan? Tapi yang saya perlu jelaskan lagi bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap seseorang atas hasil kreasinya, inovasinya, atau berkaitan dengan hak kekayaan intelektual itu yang memiliki nilai komersil. Oke, berarti ada sisi komersilnya. Ada sisi komersilnya dan diberikan oleh negara, yang artinya sifatnya adalah teritori. Kalau tidak komersil berarti tidak menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual, begitu kira-kira ya? Kira-kira kalau sekarang ini ada beberapa bagian, Pak. Ya, jadi ada yang sifatnya komersil, juga ada yang sifatnya non komersil. Tetapi ada yang non komersil itu masih jadi bagian dari kekayaan intelektual komunal, dan itu hanya tujuannya adalah untuk pengakuan bahwa itu berasal dari Indonesia, begitu saja. Supaya tidak dikakui negara lain. Ini pada perkembangan berikutnya. Pada perkembangannya sekarang. Nah, menarik karena kalau kita bicara hak kekayaan intelektual itu kan sebenarnya ada beberapa jenis ya. Iya. Ada beberapa macam itu. Apa saja sebenarnya, Gus? Kaitannya dengan hak kekayaan intelektual ini, Gus? Oh ya. Secara garis besar kaitannya ada dua. Yang pertama ada hak cipta, kemudian yang kedua adalah hak kekayaan industri. Oke. Hak kekayaan industri itu meliputi hak merek, hak paten, hak desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian rahasia dagang, dan juga perlindungan varietas tanaman. Oke. Ya. Jadi ada secara umum ada dua begitu ya. Secara garis besar ada dua. Tetapi yang kedua tadi itu kemudian ada rinciannya ada 6 kira-kira. Dan itu biasanya memang dikomersilkan untuk kepentingan industri. Berarti ada hubungannya dengan industri, ini bicara soal investasi nanti dengan industri ya. Iya, nah, benar. Coba agar bisa lebih jelas lagi Gus ya. Macam-macam dari hak kekayaan intelektual tadi itu bisa diberikan pengertian yang lebih sederhana mungkin. Misalnya hak cipta itu apa dan bentuk-bentuk dari hak cipta itu apa, hak paten itu seperti apa. Oh, iya. Ya. Jadi kalau bicara tentang hak intelektual itu tadi ya, yang saya pisahkan tadi totalnya ada 7 mungkin ya secara keseluruhan. Dari hak cipta sendiri itu adalah hak cipta adalah hak yang berkaitan dengan
ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Jadi intinya karya cipta yang objeknya berupa ciptaan mengenai ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra. Oke, ada tiga komponen itu ya. Tiga komponen itu. Ada apa tadi? Seni, Ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan sastra. Ya. Oke. Kalau contoh yang lebih konkret lagi Gus, misalnya kalau bicara soal seni itu seperti apa, sastra itu seperti apa, ilmu pengetahuan itu seperti apa Gus? Oh ya. Kalau kita seperti yang sudah kita tahu ya, kalau di ilmu pengetahuan yang kita garap sehari-hari adalah seperti jurnal, buku, jurnal, buku dan kemudian artikel bukan artikel, itu namanya karya ilmiah. Karya ilmiah lainnya lah ya. Ada banyak bentuk. Ada banyak bentuknya. Nah, kalau yang kaitannya dengan sastra? Kalau berkaitan dengan sastra seperti puisi, kemudian yang lainnya mungkin seperti puisi itu ada novel begitu mungkin ya. Bisa nggak itu atau itu jadi bagian dari ilmu pengetahuan juga tuh? Itu mungkin masuk ke seni Pak ya, mungkin seperti novel itu sebenarnya kan hampir sama dengan buku, cuma itu kan science fiction ya. Jadi kalau novel itu kan ada yang jadi artinya sudah ada pembagian sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri. Sastra itu yang berkaitan dengan sastra, mungkin selain puisi mungkin penonton di sini bisa mengetahui contoh-contoh yang lainnya. Tapi saya paham yang ini menarik Gus, karena kalau kita bahas satu persatu tentu waktunya terbatas ya. Jadi kita lebih skupnya kita batasi di hak cipta saya kira ya. Ada 3 komponen tadi. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses untuk mengurus hak cipta begitu? Karena ya kita tahu bahwa itu adalah bagian dari perlindungan gitu ya yang diberikan kepada negara terhadap hasil karya gitu ya. Dari individu-individu atau dari manusia itu. Jadi bagaimana proses pengurusannya, kemudian bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada negara kepada mereka yang memang punya hak-hak itu, Gus? Ya. Jadi kalau di Indonesia memberikan hak cipta itu diberikan pada dasarnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa hak cipta itu sebenarnya akan diberikan perlindungan, baru diberikan perlindungan ketika itu sudah dipublish atau sudah diumumkan. Jadi pengumumannya itu, tapi belum jelas apakah pengumumannya lewat media massa atau media sosial sudah cukup atau seperti apa. Yang jelas sudah ada bukti bahwa siapa yang mempublish terlebih dahulu pertama kali, dia yang akan mendapatkan mendapatkan perlindungan sebagai pemilik pencipta atau pemilik cipta. Oh gitu. Ya. Oke. Misalnya kayak ini Gus, kalau buku itu kan harus terregister di Perpustakaan Nasional misalnya kayak gitu ya. Misalnya seperti itu. Untuk mendapatkan ISBN dan lain-lain gitu ya. Ya. Ada juga, tetapi negara juga tidak juga tidak pasif. Negara juga menyediakan pendaftaran ciptaan atau pencatatan ciptaan. Nah, kalau gimana tuh teknisnya gimana? Teknisnya begini. Kalau pendaftaran ciptaan berarti pencipta yang mendaftarkan karya ciptanya. Kalau pencatatan ciptaan itu negara yang proaktif untuk mencatat setiap karya cipta yang ada di Indonesia. Nah, maksudnya teknis negara yang proaktif itu gimana itu bentuk proaktifnya itu, Guys? Tentunya untuk suatu hal yang tertentu, Pak. Mungkin yang sifatnya komersil itu si pencipta atau pemilik hak cipta bisa mendaftarkan sendiri. Tapi kalau yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal ya, seperti suatu hal yang sifatnya ciptaan yang sifatnya non komersil, mungkin untuk kepentingan supaya itu diklaim menjadi milik negara dan tidak diklaim oleh negara lain, itu negara yang proaktif untuk mencatat setiap berarti ada kepentingan yang lebih luas lah ya, sehingga negara proaktif untuk memberikan perlindungan seperti itu. Nah, yang menarik adalah tadi kan memang cukup dipublish terlebih dahulu begitu ya, dengan berbagai macam sarana yang ada, maka itu secara otomatis itu menunjukkan bahwa itu adalah hak cipta yang pertama kali gitu, kira-kira begitu ya, sehingga orang lain tidak bisa kemudian memplagiasi atau mereplikasi tanpa seizin yang pertama, kira-kira begitu, atau mencantumkan mungkin ya, dia diambil dari karya yang pertama, begitu kira-kira sih, atau kurang lebih seperti itu. Tetapi yang memang perlu dipahami di Indonesia ini sebenarnya
mungkin bisa jadi yang disebutkan Pak Farudin tadi ya, mungkin orang tidak bisa sembarangan memplagiasi tanpa izin. Oke. Tetapi kenyataannya hak cipta di Indonesia itu juga, atau bahkan beberapa hak kekayaan intelektual di Indonesia itu masih sifat, misalnya dalam pidananya saja masuk dalam delik aduan. Oh, delik aduan. Jadi sehingga baik sanksi perdata, sanksi administratif atau sanksi pidana sekalipun itu baru bisa diberikan ketika si pemilik hak cipta atau orang yang berkepentingan di situ melaporkan. Kalau tidak dilaporkan, ya maka ya tidak bisa diproses secara hukum gitu ya. Mungkin dibiarkan. Begitu. Dibiarkan. Mungkin seperti itu. Nah, harus ada yang mengadu dulu, harus ada yang merasa dirugikan ya. Ya benar. Terhadap karya yang atau ciptaan begitu yang Karya kemudian ciptaan. diklaim oleh orang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya Gus, apakah ada tim tersendiri gitu ya, atau apa ya, satuan tersendiri untuk melakukan penanganan itu, atau kalau misalnya kita misalnya ya, punya karya cipta kemudian diklaim oleh orang lain, apa kita cukup ke kepolisian kemudian melaporkan, atau ada mekanisme lain misalnya kita ke Kementerian Hukum dan HAM untuk melaporkan, atau seperti apa Gus sebenarnya mekanismenya Gus? Sejauh ini yang saya lihat memang yang pertama adalah kita yang harus melaporkan dulu. Tetapi laporannya kemana nih? Kalau delik aduan memang harus ke polisi Pak. Okay. Tapi untuk yang sifatnya seperti berkaitan dengan apa namanya, yang saya lihat ya, misalnya kalau yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya, dan itu disyaratkan sebagai apa, syarat akademik ya, berkaitan dengan apa namanya, persyaratan akademik ya, di mana ada aturan lain seperti peraturan menteri, mungkin Permendikbud atau Permenristek ya, tahun sebelumnya ketika jadi seperti misalnya jika plagiasi itu digunakan untuk skripsi, syarat memperoleh gelar sarjana, atau digunakan untuk tesis, syarat memperoleh gelar magister, atau bahkan syarat digunakan untuk disertasi sebagai syarat memperoleh gelar doktor. Maka jika ada diketahui ada plagiasi di kemudian hari, misalnya kalau misalnya sekarang kan sudah enak Pak, ada yang namanya Turnitin. Jadi kalau ada Turnitin itu sebelum mereka melakukan plagiasi sudah dicegah terlebih dahulu. Sudah terdeteksi gitu ya. Tetapi untuk yang diketahui di kemudian hari ketika sudah sarjana atau mungkin sudah magister atau bahkan sudah doktor, itu sanksinya adalah pencabutan gelar. Pencabutan gelar. Jadi yang sudah berdarah-darah begitu ya, berdarah-darah menjalankan pendidikan, tapi endingnya karyanya itu plagiasi, ya bisa dibatalkan atau dicabut begitu. Bisa dicabut. Cuma gelar akademiknya. Saya masih menganalisa juga apakah itu harus ada laporan kepolisian terlebih dahulu, apakah tidak? Apakah sebagai cukup di administratif saja? Berhenti di administratif saja, atau pidana tetap bisa jalan begitu ya? Karena itu juga ada konsekuensi pidananya juga begitu. Ada konsekuensinya. Nah, ini menarik karena sekarang memang kondisinya di dunia pendidikan itu kan sedang ramai lah ya soal plagiasi itu. Ya, apalagi tuntutan dari pemerintah atau dari negara terhadap dosen-dosen ya, kaitannya dengan Tridharma ya, kaitannya dengan jurnal dan lain sebagainya gitu ya. Itu membuat seringkali gitu ya oknum lah, tidak semua dosen itu kemudian melakukan plagiasi. Ya mudah-mudahan itu bisa kita jauhi lah hal-hal yang semacam itu gitu. Amin. Karena itu kaitannya dengan kemampuan seorang dosen gitu di dalam melahirkan sebuah karya atau pemikiran gitu yang orisinil tentunya gitu. Ya tentunya Pak, orisinil. Suatu karya yang diberikan hak cipta itu harus orisinil, karya si pencipta itu sendiri. Oke Gus, ini menarik Gus, dan nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya karena masih ada beberapa hak kekayaan intelektual yang belum kita dalami begitu ya. Belum kita unik ya Pak. Jadi itu menarik. Di sesi ini kita cukupkan sampai sini Gus ya. Terima kasih banyak Gus Usman atas waktunya. Sama-sama Pak Farudin, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya begitu ya, bersama dengan Gus Usman. Kapan ya kita tunggu ya. Baik, sahabat-sahabat Rehat Sejenak dimanapun berada, mudah-mudahan ulasan yang sederhana ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang pentingnya hak kekayaan intelektual begitu ya, terutama hak cipta, bahwa karya pikir dari individu atau dari manusia itu memang harus dilindungi oleh negara gitu ya, dan tentu manusia yang lain juga harus menghormati gitu, tidak kemudian mengklaim semaunya. Kita berjumpa lagi di sesi yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.